Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kita akan lanjutkan perkuliahan ya, video perkuliahan eh, dengan DML ya, insert, update, delete di MySQL. Oke, kita tidak perlu berlama-lama. Akan saya share screen kan ya. Oke, kemudian ini adalah kalau saya menggunakan eh, MySQL Front ya, saya menggunakan MySQL Front di mana tampilannya nanti isi tabelnya itu ada 3123 ini ya, nomor KTP, nama, sama jenis kelamin. Oke, jadi saya akan, nama tabelnya adalah data pribadi gitu, data pribadi, kemudian saya oke ya, di sini sudah masuk ya data pribadi ini. Kemudian kita tinggal tambahkan add new table ya. Nah, tabel ini nanti isinya yang ada nomor KTP, nama, sama jenis kelamin ya. Nomor saya gandeng aja, misal saya kasih namanya adalah KTP, saya singkat aja KTP ya, huruf besar semua. Oke, kemudian nanti primary key-nya ini adalah KTP tadi ya. Jadi nanti aja diubah, kemudian sorry, ini adalah nama tabelnya ya, data 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 gitu aja, data personal. Oke, kemudian di sini untuk saya tambahkan satu lagi untuk kolomnya atau fieldnya ya. Jadi di sini saya tambahkan kolom. Nah, ini kolomnya ya. Kolomnya adalah KTP, kemudian varchar KTP ya, saya kasih 25 ya lengthnya. Kemudian di OK. Nah, saya tambahkan satu lagi, tadi adalah nama, saya varcharnya panjang. Kemudian yang ketiga saya tambahkan satu lagi adalah ini kelamin ya, atau jenis kelamin ya. Nah, kelamin misal laki-laki, saya kasih lengthnya 12, laki-laki atau perempuan kan gitu ya. Oke, kalau sudah, nah ini primary key-nya ini kan by default dia ID ya, ini bisa saya hapus, kemudian saya bisa set di sini ya. Case-nya ini saya bisa set, saya tambahkan KTP ya, saya masukkan ke dalam, sorry, KTP ya, saya masukkan ke kanan, dia saya set sebagai primary key. Nah, sehingga primary key-nya KTP ya. Saya oke. Kan karena memang tidak ada ya satu satu orang punya banyak KTP gitu. Kalau sekarang, kalau dulu masih memungkinkan. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika kita mau insert, update, delete ya, sama nanti view data ya, insert, update, delete, kemudian view data, itu adalah kita harus, ketika jadi nanti setelah saya inputkan di sini, saya klik tambah, datanya langsung keluar di bawah. Artinya itu ada action atau ada kegiatan gitu ya. Ketika saya ngeklik tombol tambah ya, klik tombol tambah, kemudian setelah klik tombol tambah, data saya yang di atas ini, jadi ilustrasinya adalah eh, datanya itu saya running kan ya, ini coba saya running ya. Jadi nanti semisal saya masukkan eh, data semacam ini ya, nomor KTP ya, nama. Oke, kemudian saya masukkan namanya Joko, misal laki-laki gitu, saya klik tambah, maka data ini akan berpindah di bawah. Nah ya, berpindah itu artinya datanya, jadi ketika ada dua kali ya, ketika saya klik itu artinya dia nanti insert data ke dalam sebuah tabel ya, kemudian setelah itu menampilkan data. Nah, ada dua kali proses seperti ya, ada dua kali proses. Oke, karena kita sudah minggu kemarin ya, sudah data tentang hubungannya dengan DML. DML artinya kita akan memanggil untuk sub DML ya. Kita buatkan yang sederhana dulu, nanti digabung dengan, saya masukkan di sini ya. Karena secara strukturnya query code-nya sama semua ya. Ya. Nah, semacam ini. Kemudian
Saya panggil, kalau koneksi berarti saya perlu connection, MySQL connection, sedangkan untuk eh, DML itu saya panggil namanya, karena kita menggunakan connected ya, maka menggunakan data reader. Kalau data reader tanpa ini tanpa new ya. Nah, ini data reader. Kemudian sama satunya lagi adalah command prompt, MySQL command ya, MySQL command. Nah, oke, kemudian saya panggil di sini cm sama dengan new MySQL command. Nah, ini dimasukkan query-nya. Key, koma, koneksinya apa. Nah, kalau key-nya itu, key yang ada di dalam sini ya, itu refer di sini ya, refer di atasnya. Oke, ya, jadi untuk DML-nya itu kita tambahkan yang di bawah ini adalah cm titik execute non query ya, karena jika jika untuk apa, untuk tampilkan data itu pakai execute query ya. Oke, kalau sudah semacam ini ya, ini untuk DML, artinya untuk insert ya, koma, update, koma, delete. Nah, ya, kemudian kita balik lagi ke tampilan desain ya, tampilan desain. Kita klik tambah ya. Oke, ini tampilannya. Kemudian kita tinggal masukkan tadi ya, DML kurung buka. Nah, dia langsung ini ya. Kita tinggal menuliskan di sini adalah sintaknya seperti apa. Kalau nambah data berarti kan insert ya. Insert into, nama tabelnya apa tadi? Ya, ini dicek. Nama tabelnya adalah data personal ya. Data personal values. Nah, ini biasanya ada sedikit, kalau saya biasanya semacam ini, kurung buka, kurung tutup ya. Kemudian kursornya taruh tengah, petik satu dua kali, satu dua, kursornya taruh tengah. Kemudian karena kita insert semua data ya, jadi dari KTP, nama sama jenis kelamin diinsertkan semua, maka di sini tidak perlu saya tambahkan nama kolomnya. Tapi kalau hanya sebagian yang diinsert, maka itu nanti di belakangnya nama tabel itu diisikan sebagian gitu ya. Karena saya menginsertkan semua, maka tidak perlu saya masukkan nama kolomnya. Saya kembali lagi ke sini ya. Values, kurung buka, kurung tutup ya. Kursornya taruh tengah, petik satu dua kali. Kursornya taruh tengah, petik dua dua kali. Kursornya taruh tengah, spasi dua kali. Satu, dua, kursornya taruh tengah. Terus berikan tanda dan dua kali. Satu, dua, kursornya taruh tengah. Setelah itu kita kasih jarak ya. Se ini aja, senormalnya ya, normalnya. KTP, kita masukkan KTP. KTP ini adalah dia textbox 1 ya, kemudian untuk textbox 2 adalah nama. Textbox 1, oke, textbox 1 dot text ya. Nah, kita kan ada 3 ya tadi ya. Berarti kita tinggal copy ya, rekan-rekan, dari sini, dari petik belakang sampai ke petik depannya lagi. Nah, ini kita copy untuk lebih eh, mempersingkat ya. Terus di belakangnya dikasih koma, kemudian dipastekan. Di belakangnya koma, paste ya. Kita ganti jadi 2 ya. Oke, kemudian kan ada jenis kelamin ya. Berarti harus ada pengecekan ya. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Berarti kan tergantung dipilih dari radio radio button yang mana. Maka itu bisa saya masukkan din eh, jenis kelamin as string jika sama dengan saya kasih inisiasi kosong ya. Oke, if, nah di sini saya pakai if radio button satu titik ceket sama dengan true. Nah, ceketnya true, maka jika sama dengan, itu saya isikan apa, laki-laki ya.
Nah, kayak gitu. Else-nya nanti tinggal diganti yang eh, untuk else diganti yang perempuan. Nanti di sini tadi tinggal kita tambahkan koma ya. Jangan lupa ini di copy lagi sampai koma belakangnya dipastekan di sini. Ini textbook 2 kita ganti menjadi jika ya. Nah, selesai. Ini untuk proses insertnya ini sudah selesai ya. Kemudian supaya bisa ditampilkan di sini ya, maka saya perlu memanggil yang namanya ini apa list view ya, list view. Oke, list view-nya agar isiannya itu bersih ya. Jadi ilustrasinya adalah setiap kali pertama kali list view itu dipanggil itu akan dibersihkan dulu inputannya ya. Kemudian saya masukkan di sini code-nya untuk connected terkait dengan view data. MySQL comment ini saya pakai select bintang aja ya from nah data personal MySQL oh sorry kurang SQL comment. Nah ini ya. Oke, kalau sudah dr sama dengan cm titik execute reader, kemudian dikasih ada kasih while oh sorry ini pertamanya dikasih if dr has rows sama dengan true atau by default dia true ya, by default dia true maka tidak perlu saya tuliskan true, maka cukup saya tuliskan gini aja while ya kemudian dot read. Nah kayak gitu. Oke, setelah itu nanti di bawah sini saya akan tutup ya eh, apa akan saya tutup dr-nya sama komen promnya komennya juga saya tutup ya. Nah macam ini. Oke, kemudian saya masukkan nih satu-satu. Jadi eh, list view 1 dot items dot add itu dr dot item yang ke 0 menampung filkan data dari eh, tampilkan data ke 0 salah saja. Nah, kemudian yang bawahnya juga sama, ini kita ganti jadi list view dot item is sorry itu titik items, kemudian saya masukkan list view 1 ya dot items dot count min 1 dot sub item nah dot add. Nah ini dr dot item item yang ke 1, untuk yang kedua sama ya, ini tinggal diganti jadi 2. Oke, nah ini artinya data pada kolom kolom list view ke 0 ya. Artinya nanti yang atas ini ya itu akan menampilkan data untuk KTP ya di list view-nya. Kalau yang bawahnya itu untuk nama dan yang ketiga ini untuk eh, kolom kedua ya, kolom ini. Tapi jangan lupa di ketiga ini ada eh, kalau yang ketiga langsung ya, jadi dia langsung. Oke, jangan lupa. Nah, tapi query-nya itu nanti tergantung dari sini. Ya, nanti akan saya tunjukkan perbedaannya. Oke, ini selesai untuk insert-nya ya. Nanti untuk ubah juga kurang lebihnya sama ya. Oke, kita running ya. Jadi kalau dilihat di sini datanya saya cek di sini. Nah, ya datanya
data browser ini masih kosong ya, KTP nama kelamin ya masih kosong. Jadi ini saya running. Oke, kita tunggu. Terus ya, bentar nih sepertinya ada yang belum sesuai ya, koneksi ya. Saya agak lupa tadi, koneksinya ada yang perlu kita perbaiki ya, koneksi yang ada di sini. Ini kan tidak lagi menggunakan yang namanya ParkitDB ya, tapi menggunakan data personal, tapi data pribadi ya. Jadi database-nya itu adalah data pribadi, tapi nama tabelnya itu adalah data personal. Oke, saya ulang lagi. Oke, ini sudah artinya koneksi sudah terbentuk ya, dan kemudian kita tinggal insert. Misal saya tinggal masukkan ya eh, nomor KTP random ya, semacam ini. Kemudian namanya adalah saya masukkan akun cakep gitu ya, laki-laki. Nah, ketika saya klik tambah, dia akan melakukan proses insert data ke database MySQL. Kemudian setelah itu di kolom berikutnya dia akan em, muncul ya di sini. Nah, ini ya, menampilkan data tambah. Oh, ini sepertinya ada yang data personal. Nah, kok sorry. Oh, berarti apa? Ya salah. Ada yang kurang ya codenya belakangnya. Ini kurang CN. Mirip dengan yang atas ya. Jadi mirip dengan yang DML ini. Ya kan juga ada CN-nya ya. Ya, tadi saya kelupaan belum memasukkan itu. Oke, ini hasil dari running ini akan muncul ya tampilannya. Setelah itu, setelah datanya muncul, ini kita masukkan random aja dulu ya. Kemudian namanya adalah Bung. Kemudian jenis kelaminnya saya pilih laki-laki, saya klik tambah ya. Nah, ini ya datanya masuk ya. Jadi eh, tadi ya datanya tadi itu sebetulnya dia sudah insert ya ke tabel saya sini ya, ke tabel sini. Cuma karena koneksinya tadi ya, ini contohnya ya, dia datanya sudah masuk dua-duanya ya di sini. Cuma karena tadi koneksinya maka dia agak kecantol ya istilahnya atau tersendat gitu ya. Nah, ini datanya sudah masuk, sudah insert data. Nah, kemudian kalau untuk menampilkan data, nah ya ada perbedaannya rekan-rekan. Jadi jika saya menggunakan model semacam ini, ya, select bintang, ya, itu artinya by default itu akan menampilkan semua data yang sesuai dengan urutan yang ada di kolom, ya, kolom sini sesuai, kolom dari database-nya, sorry, kolom dari tabelnya. Tapi jika saya ingin custom tampilannya, itu bisa saya masukkan, misal kayak gini, ya. Nomor satu bukan lagi KTP, tapi saya ganti nama. Nomor dua KTP, nomor tiga adalah kelamin kayak gini. Nanti akan hasilnya akan berbeda di tampilan list view-nya. Makanya itu kenapa ini untuk menampilkan data pada kolom list view yang ke nol ya. Oke. Nah, ya. Duh, datanya kok belum ada. Oh ya tenang ya. Kita tinggal copy aja ya. Kita tinggal sampai ke bawah. Tinggal kita copy, kita masukkan ke dalam eh, form loop. Nah, ini di bawahnya koneksi ya. Tinggal dipaste aja. Tinggal kita pastekan. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan di running. Ya, sudah silakan kan. Datanya akan muncul ya di situ. Oke, cuma ya tadi ya, karena ini eh, apa? Nanti yang muncul pertama kali di kolom sebelah kiri itu adalah nama, ya, karena urutan query-nya kayak gini ya. Nah, ya akhirnya urutan query-nya kayak gini. Ya, semacam ini jadinya urutannya bisa di dalam tabel ya. Field-nya apa yang di dalam tabel tidak lagi sama, tapi bisa menampilkan yang berbeda ya kayak gini, kolom KTP itu saya isi dengan nama ya. Jadi yang ditampilkan di sini itu harus kalau memang rekan-rekan itu mau me, kayak mengcustom atau ingin dalamnya hasil query-nya ini sesuai ya harus disesuaikan dengan
apa yang Anda tampilkan di list view-nya ya. Jadi tidak boleh berbeda dengan yang ada di list view-nya. Oke, ini contohnya saya menggunakan apa KTP nama kelamin gitu ya. KTP nama kelamin. Ini sama dengan yang tadi select bintang ya. Oke, kalau saya running ya, hasilnya sudah kembali normal ya. KTP isinya ya KTP, nama ya isinya nama, kemudian kelamin ya isinya kelamin, seperti itu. Ya, KTP, nama, kelamin sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam baru atau clear ya, clear data. Kita pakai cara yang sederhana saja. Satu dot clear. Textbox 2 itu clear. Kalau textbox nggak ada clearnya ya. Textbox ada clearnya. Kemudian yang ketiga adalah ubah. Nah, ubah ini artinya eh, data yang sudah kita insertkan itu bisa diubah gitu ya. Berarti nanti kita panggil lagi nih DML karena code-nya kan hampir sama ya dengan insert. Maka kita perlu update, kemudian nama tabelnya apa? Data personal ya, set. Oh ya, yang bisa diupdate itu yang selain primary key ya. Berarti nama itu bisa diupdate ya, sama apa tadi eh, sama dengan kelamin ya. Kelamin juga boleh diupdate. Atau kalau Anda eh, nulisnya ini terlalu lama, ya tinggal kopas dari yang insert juga nggak apa-apa. Karena sama sebetulnya ya. Konsepnya sama. Textbox 2 dot text. Terus jangan lupa di situ kita juga perlu memanggil yang namanya jenis kelamin tadi ya. Kita kasih else if lagi. Sorry bukan jika tapi radio button jacket sama dengan true. Is else is, nah semacam ini. Kemudian saya masukkan kelamin ya sama dengan petik-petik satu dua kali ya. Kemudian tinggal dimasukkan lagi yang JK. Oke, kalau update berarti harus ada where-nya. Where KTP ini kan sama dengan kan gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan testbox 1. Oke, saya masukkan di sini. Testbox 1 dot text. Oke, query untuk 6 update sudah, tinggal kopas lagi yang ada di sini. Copy, silakan dipastekan di bawahnya DML update. Oke, ini untuk insert. Nah, is ya ada insert, ada update. Oke, kemudian saya running ya. Kita coba insertkan satu data, kemudian nanti datanya itu kita update gitu ya. Saya masukkan 12 nomor KTP-nya, kemudian su namanya saya kasih Surabaya gitu ya. Perempuan, nama perempuan kita kasih Sri Wahyu. Ya, misalnya semacam itu ya. Nomor KTP perempuan, kemudian saya klik tambah. Nah, nomor KTP 12, oke sudah masuk ya. Kalau saya ingin ubah, wah ternyata
misal nih kondisinya gini baru ya, kemudian ternyata salah nih ya, tinggal kita masukkan ya namanya yang sesuai. Si Wahyu Nias. Nah kayak gini, nanti tinggal diklik bah ya, nah dia akan berubah. Oke, nah sekarang ada yang trik ya, trik yang lebih menarik gitu ya, supaya kita enggak kan eh, nomor KTP ini ketika ngubah itu kan nggak bisa diubah ya, karena dia adalah termasuk primary key ya. Maka dari itu langkah selanjutnya itu adalah kita kembali ke list view, klik kanan properties, cari yang full row select ya, full row select. Ini diganti menjadi true. Oke, sehingga nanti isian yang ada di list view tadi itu saya double klik ya, nanti dia akan data yang saya double klik tadi pindah ke atas. Oke, saya kasih di sini keterangan, ini hanya keterangan tambahan ya. Boleh nanti rekan-rekan gunakan keterangan tambahan atau tidak gunakan keterangan tambahan juga nggak apa-apa. Ya, ini hanya untuk keterangan aja. Double klik pada list view untuk update data. Ya, nah bisa kayak gitu. Oke, ya, oke gini ya. Jadi nanti yang ada di list view ini saya double klik, datanya naik ke atas. Maka itu saya pakai di sini ada 3 panel ya, ada 3 panel. Saya pilih yang list view. Oke, panel kedua saya pilih list view. Panel ketiga ini saya pilih double klik. Ya, ini. Jadi list view-nya di double klik. Nah, dia akan otomatis create seperti ini sendiri ya. Tinggal kita masukkan KTP tadi berada di mana? Kan berada di kolom 0 ya. Berarti kita masukkan di sini textbox 1 ya. Bentar ya. Textbox 1 dot text. Nah, ini ya sama dengan list view 1 issue 1 titik selected ya, selected item yang ke 0 ya, kemudian titik dot kita, karena dia berada di awal ya, bisa dituliskan gini juga boleh sebetulnya, karena ini kolom, terus nanti tinggal dimasukkan dot text. Nah bisa kayak gini. Kemudian yang kedua, karena kolom kedua yaitu nama tinggal diganti menjadi textbox 2. Nah yang ketiga ini perlu dikasih if ya, if list view yang tadi di selected ya, itu kolom ketiga, kolom kedua ya, sama dengan kita ini lagi-lagi, maka radio button 1 dot checker di set yang true. Nah, else ya, else-nya artinya radio button 2 ya, radio button 2-nya yang saya checker true. Nah semacam ini. Oke, ini sudah. Kemudian eh, jadi Anda bisa set juga ya di sini. Anda juga bisa set yang namanya tadi textbox satunya kita read only ya, istilahnya di read only, supaya tidak bisa diubah-ubah ya. Karena kan memang kalau kalau apa eh, kalau kita di update data itu kan primary key-nya sebagai nomor KTP ya. Kemudian kalau sudah, nah ketika clear, ketika bersih,
maka saya buka lagi gitu. Oke, saya running. Ya. Jadi tadi ketika list view double klik itu artinya saya kalau sekali ini hanya salah saya sorot ya. Kalau saya double klik berarti artinya ini saya tekan dua kali, satu dua, datanya naik ke atas ya. Nomor KTP juga sama, saya double klik dua kali, datanya naik ke atas. Nah ini ya, yang saya maksud nomor KTP tidak bisa diubah. Ini walaupun saya ketik-ketik nggak mau berubah ya. Ini artinya read only-nya saya true ya. Nah ini semisal saya ganti ya, Agung Cakep ini saya ganti menjadi Agung Laksono. Nanti diklik ubah ya. Yang Agung Cakep akan berubah menjadi Agung Laksono. Ya. Nah, ini ya. Kemudian supaya nomor KTP itu bisa diisikan lagi supaya tidak read only, maka setiap kali transaksi harus saya klik baru. Maka dia akan langsung melihat, oke ini kursornya kok belum langsung ke sorot ke situ. Ya kita tinggal tambahkan code untuk mengaktifkan sorotnya tadi atau kursornya, yaitu textbox satu titik fokus ya. Oke, kita running lagi. Oke, ya jadi Agung Laksono, saya klik, oke lancar, perempuan ya. Terus ini misal saya ganti juga namanya, oh ini ternyata salah nama ya, eh, GBP misal kayak gitu ya. Ini ternyata adalah perempuan. Nah, saya klik ubah, nah, GBP berubah ya. Saya klik baru ya, maka tadi kursornya akan langsung kesorot ke situ ya. Nah ya, oke, gitu saja video kita kali ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah menonton video saya di siang hari ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.